Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Hadapi Napoli, Jan Bisek berpeluang starter di lini belakang. Inter siap menghadapi Napoli dalam laga krusial Serie A dengan beberapa perubahan dalam susunan pemain. Salah satu kejutan yang mungkin terjadi adalah kehadiran Jan Bisek di lini belakang. Menurut laporan Sky Sport Italia, peluang bek asal Jerman itu untuk bermain sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3 bek semakin besar. Ia akan melengkapi pertahanan yang dikawal oleh Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni, dengan Josep Martinez tetap berdiri di bawah Mistar. Sementara itu, Benjamin Pavard kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan. Namun, fleksibilitasnya bisa menjadi opsi bagi Simone Inzaghi, mengingat pengalaman Pavard bermain sebagai bek sayap, saat masih di Bayern Munich dan tim nasional Prancis. FIGC temukan bukti audio, Lautaro Martinez terancam sanksi denda. Lautaro Martinez dipastikan tetap bermain dalam laga Inter melawan Napoli. Meskipun Federasi Sepak Bola Italia kini telah menemukan bukti audio terkait dugaan ucapan blasfemi yang diucapkannya usai laga melawan Juventus. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, jaksa FIGC Giuseppe Cine kini memiliki rekaman suara yang menjadi bukti bahwa Lautaro benar-benar mengeluarkan kata-kata yang dianggap blasfemi, penistaan agama. Dengan bukti ini, proses investigasi berubah secara signifikan. Meski sang striker tetap bisa bermain untuk Inter dalam laga-laga berikutnya. Sebelumnya, hakim olahraga tidak bisa menjatuhkan sanksi karena tidak adanya bukti audio. Namun, setelah FIGC membuka investigasi dan meminta rekaman dari DAZN, rekaman suara yang ditemukan akhirnya mengonfirmasi dugaan pelanggaran tersebut. Pendapatan sponsorship Inter meningkat 20%, hampir tembus 100 juta euro. Inter diproyeksikan akan memperoleh pendapatan sponsorship sebesar 99 juta euro untuk musim ini, meningkat sekitar 20% dibandingkan musim sebelumnya, yang hanya mencapai 78 juta euro. Menurut laporan keuangan klub yang dikutip oleh FC Internews, Nerazzurri terus meningkatkan nilai kerjasama sponsorship dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah mengakhiri kemitraan jangka panjang dengan Pirelli. Setelah melewati beberapa pergantian sponsor utama, Inter akhirnya menemukan mitra jangka panjang dengan perusahaan taruhan online Betsson. Logo Betsson telah menghiasi bagian depan jersey Inter sejak awal musim ini dalam kesepakatan yang berlaku hingga akhir musim 2027. Pendapatan Inter dari Liga Champions musim ini, hampir menyamai ketika mencapai final. Inter dipastikan akan menerima pendapatan minimal 90 juta euro dari partisipasi mereka di Liga Champions musim ini, meningkat dari 72 juta euro yang mereka peroleh musim lalu. Angka ini juga hampir menyamai pendapatan ketika tim mencapai final 2 tahun lalu, di mana meraih 102 juta euro. Menurut laporan keuangan klub yang dikutip oleh FC Internews, kenaikan ini terjadi berkat format baru kompetisi dan pencapaian Nerazzurri di babak grup. Selain itu, Inter juga tidak mengalami masalah dengan settlement agreement yang mereka sepakati dengan UEFA. Inter kembali berpartisipasi di Liga Champions musim ini dan, seperti biasa, kompetisi ini memberikan keuntungan finansial yang besar. Pada musim 2022, Inter mencapai final Liga Champions dan memperoleh sekitar 102 juta euro dari turnamen tersebut. Namun, musim lalu mereka tersingkir lebih awal di babak 16 besar, sehingga pendapatan turun menjadi 72 juta euro. Inter, Sommer siap gunakan pelindung tangan untuk mempercepat pemulihan. Inter bersiap menyambut kembalinya Yann Sommer, yang tengah mempercepat proses pemulihannya. Kiper asal Swiss itu akan menggunakan sarung tangan dengan tutore khusus, untuk melindungi cederanya dan berusaha kembali lebih cepat dari perkiraan. Sommer awalnya diprediksi absen lebih lama, tetapi kini ia ingin sudah tersedia saat Inter menghadapi AC Monza. Namun,
kemungkinan besar kembalinya baru akan terjadi dalam laga Liga Champions melawan Feyenoord. Inter berharap bisa segera mendapatkan Sommer kembali di bawah Mistar, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga stabilitas pertahanan tim. Selama kiper Swiss tersebut absen, Josep Martinez telah melakukan tugasnya dengan baik di bawah Mistar gawang Inter. Torino ubah target transfer setelah Inter minta Ricky dalam kesepakatan Esposito. Torino terpaksa mengubah strategi transfer mereka setelah Inter meminta Samuel Ricky sebagai bagian dari kesepakatan untuk Francesco Pio Esposito. Menurut laporan Tuttosport, Torino awalnya tertarik untuk merekrut Esposito, yang saat ini tampil impresif bersama Spezia di Serie B. Namun, dalam negosiasi dengan Inter, Nerazzurri menegaskan bahwa mereka hanya bersedia melepas striker muda berbakat itu jika Torino memasukkan Samuel Ricky dalam pertukaran. Ricky, yang merupakan salah satu gelandang kunci Torino, menjadi target utama Inter. Manajemen Nerazzurri melihat gelandang 23 tahun itu sebagai aset berharga dan ingin menggunakannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menurunkan harga yang diminta Torino. Selain itu, Inter juga berusaha mendapatkan keunggulan dalam persaingan merekrut Ricky, yang kabarnya menarik minat dari AC Milan, Real Madrid, dan Manchester City. Inter berpeluang gaet Mohamed Salah dan Joshua Kimmich secara gratis pada musim panas mendatang. Inter dikaitkan dengan dua nama besar di bursa transfer musim panas mendatang, Mohamed Salah dan Joshua Kimmich. Menurut laporan dari Spanyol, Nerazzurri disebut tertarik untuk memboyong Salah secara gratis jika kontraknya dengan Liverpool tidak diperpanjang. Sementara dari Jerman, Inter termasuk dalam daftar klub yang memantau situasi Kimmich, meskipun belum mengajukan tawaran resmi. Bintang Liverpool, Mohamed Salah, berpotensi tersedia secara gratis pada Juni tahun 2025, ketika kontraknya berakhir. Saat ini, The Reds dikabarkan tidak berniat memperpanjang masa baktinya, dengan musim ini dipandang sebagai The Last Dance, sang pemain sebelum klub fokus pada generasi skuad. Bagi Salah, kembali ke Italia bisa menjadi opsi menarik setelah sebelumnya pernah membela Fiorentina dan AS Roma. Namun, Inter menghadapi tantangan besar dalam upaya merekrutnya.